warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian, notasi, dan ordo matriks. Oke, langsung saja ya. Banyak sekali pengertian-pengertian matriks, salah satunya adalah matriks susunan bilangan. Adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi matematika yang disusun dalam baris dan kolom membentuk suatu persegi panjang. Contoh, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi bilangannya ini kita susun ya. Ditutup atau dibatasi oleh kurung biasa. Ada juga matriks yang dibatasi oleh kurung siku. Ada juga matriks yang dibatasi oleh dua kurung yang panjang seperti ini. Seperti tanda mutlak tapi panjang ya. Nah, mana yang benar? Semuanya benar. Tapi, ada tapinya, tapi kita harus konsisten. Jika mulai awal kita menggunakan kurung biasa pada suatu operasi matriks, maka kita menggunakan kurung biasa. Tapi ketika kita menggunakan kurung siku, maka selanjutnya kita akan menggunakan kurung siku dan seterusnya. Begitu ya. Kita bebas menggunakan kurung yang mana asalkan konsisten. Baik. Nah, kita lanjut ke notasi matriks. Bagaimana cara penulisan matriks? Kurang lebih seperti ini. Matriks B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, nama matriks itu tertulis besar di sini ya. Ini kita tuliskan lagi di bawahnya elemen-elemennya. Nah, ini B, kita perhatikan ada B besar, ada B kecil. Untuk nama matriks itu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan isinya, elemen-elemennya itu menggunakan huruf kecil. Nah, ini jika di sini B besar, maka di dalam B kecil. Jika di sini A besar, maka di dalam A kecil. Seperti itu. Lalu kita bicara tentang ordo matriks. Ordo matriks adalah ukuran matriks yang dinyatakan dalam bentuk jumlah baris dikali jumlah kolom. Nah, sebentar. Jumlah baris dikali jumlah kolom. Seperti contoh matriks B yang tadi. Nah, barisnya ada berapa? Baris itu yang bentuknya horizontal. Nah, ini baris. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang horizontal ini dinamakan baris, yang vertikal itu dinamakan kolom. Nah, maka ordo matriks B ini jika kita mengikuti pengertiannya yaitu jumlah baris dikali jumlah kolom, maka barisnya ada 1, 2, 3, 4. Kolomnya yang ke bawah 1, 2, 3. Maka ordonya 4 kali 3. Seperti itu ya. Mudah sekali pengertian, notasi, dan juga ordo matriks. Oke, kita lanjutkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi matriks ini itu juga bisa menotasikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih, tabel 3.1 data nilai ulangan peserta didik terhadap 2 mata pelajaran. Nama peserta didiknya ada Aisyah, ada Alek, ada Wayan. Misal nilai matematika mereka Aisyah 85, Alek 87, Wayan 90. Lalu nilai bahasa Inggrisnya Aisyah 75, Alek 95, Wayan 80. Nah, data ini kan termasuk data kehidupan sehari-hari ya, yaitu nilai ulangan peserta didik. Itu bisa kita ubah menjadi suatu notasi matrik. Nah, ini saya sediakan 3 jenis ya, karena tadi di pengertian ada 3, kurung biasa, kurung siku, dan kurung yang panjang ini. Nah, tinggal kita lihat, ini matematika kolom pertama, bahasa Inggris kolom kedua, maka tinggal kita pindahkan 85, 87, 90 itu ke sini. Nah, lalu 75, 95, 80 kita pindahkan ke kolom 2, sehingga jadilah matriks A yang bentuknya seperti ini. Begitu juga dengan matriks A yang bentuknya kurung siku dan kurung yang satunya, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Lalu yang nilai bahasa Inggris juga kita masukkan. Nah,
kurang lebih bentuknya notasi matrik dari data nilai ujian peserta didik terhadap 2 mata pelajaran matematika sama bahasa Inggris itu datanya seperti ini. Oke. Kalau kita lanjutkan, kita akan menentukan elemen matrik. Misal ada matrik B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kita akan menentukan elemen-elemen matriknya. Di awal tadi sudah dibilang bahwa nama matrik itu diwakili dengan nama kapital dan nama elemennya itu diwakili menggunakan huruf kecil, ya. Namanya huruf kapital dan isinya atau elemennya itu menggunakan huruf kecil. Nah, sehingga ketika kita menentukan elemen B11 berarti nilainya adalah 1 sesuai dengan lokasinya. B12 maka nilainya 2 sesuai dengan lokasinya di sini. Nah, artinya B11 ini atau kita ambil contoh B12 ya. 1 ini yang depan itu memberikan arti bahwa dia itu pada baris pertama dan angka 2 di belakang itu memberikan arti bahwa dia pada kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Seperti itu. Ini kita bisa enak menentukan karena ini sudah ada nama-nama elemennya. Tinggal kita sesuaikan dengan lokasinya. Bagaimana kalau tidak ada? Contoh kita disuruh mencari B33. Nah, maka caranya seperti tadi, yang depan ini adalah baris, yang belakang kolom. Berarti baris 3, nah misal saya coret, dan kolom 3. Baris 3, kolom 3 itu bertemu di satu titik, berpotongan satu titik di sini, di angka 9. Nah, maka elemen B33 itu nilainya 9. Nah, gimana? Sudah mulai paham ya menentukan elemen? Kita coba lagi satu, B42. Nah, maka baris keempat kita coret, baris kedua kita coret. Nah, potongannya ada di angka 11. Maka B42 itu nilainya 11. Seperti itu. Itu cara menentukan elemen matrik. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa atau sudah pro ya, tidak usah mencoret. Jadi kita kira-kira lokasinya di mana, maka kita bisa menentukan nilainya berapa. Nah, kita lanjut latihan soal. Nah, di sini ada tabel yang isinya data banyak hewan ternak. Di sini kita disuruh menentukan, nyatakan data tersebut dalam bentuk matrik. Yang B, tentukan ordo matriknya. Dan yang C, tentukan elemen A23, A13. Baik, yang pertama, di sini kita nyatakan dalam bentuk notasi matrik. Di sini ada 4 baris dan 4 kolom, maka jadinya kurang lebih seperti ini. 6, 15, 5, 0, 9, 10, 21, 0, 9, 01, 12, 6, 02. Lalu soal yang kedua, tentukan ordo matriknya. Ordo tadi kan baris kali kolom ya. Maka barisnya ini ada 1, 2, 3, 4, kolomnya ada 4. Otomatis ordonya adalah 4 kali 4. Sangat mudah sekali. Tentukan elemen A23, A13. Oke. Kita tentukan yang A23, misal menggunakan garis. Nah, baris 2, kolom 3. Titik potongnya ada di 2, maka elemen A23 2. Lalu A13 baris 1, kolom 3. Berarti elemen A13 nilainya 5. Seperti itu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.